Kemudian ada ibadah lain lagi yang agung luar biasa, yaitu menyembelih korban. Menyembelih korban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki. Dan menurut mazhab Imam Abu Hanifah wajib bagi yang mampu tentunya. Artinya perbedaannya antara wajib dan sunnah yang dikukuhkan. Jadi ini sesuatu yang besar, amalan agung. Tidak bisa dibandingkan dengan di saat kita menyembelih korban di hari selain itu. Akan jadi sedekah biasa, tapi kalau ini menjadi sedekah dan korban, maknanya besar sekali. Dan sebelum kita mungkin lanjutkan, ada yang belum kami ingatkan bahasanya menyembelih korban atau beli kambing korban tidak harus hari yang lalu. Hari ini pun setelah Anda mendengar ceramah kami ini, kajian kami ini, Anda bisa langsung pergi ke pasar beli kambing. Bahkan kalaupun sekarang tidak dapat, Anda bisa beli di esok hari rayanya. Kalau ternyata esok hari belum, Anda bisa hari yang ke-11, 13, 12 sampai hari ke-13. Asalkan sembelihan Anda dan Anda bagi sembelihan Anda adalah sebelum maghrib tiba, maka sesungguhnya atau pembagiannya serta penyembelihannya sebelum maghrib hari ketiga tasyrik, maka itu sah jadi korban. Jadi ingat, hari raya besok ditambah hari tasyrik 3 waktunya. Artinya mungkin Anda terlena hari ini karena kesibukan Anda atau sudah raya korban, atau Anda belum dapat kambing di hari ini, tapi mungkin esok Anda dapat kambing. Boleh. Kemudian kambing itu intinya adalah yang besar dan yang itu lebih bermanfaat, dagingnya. Sebab yang dimakan oleh umat adalah dagingnya, bukan bulunya saja yang tebal, bukan tanduknya saja yang gede, bukan saja giginya yang jatuh, bukan itu saja. Itu hanya tanda-tanda kambing gede saja. Intinya adalah gedenya kambing, besarnya kambing. Ini yang perlu kami hadirkan. Betina laki sama, yang penting gede. Ya, kalau laki lebih gede dari betina tentu lebih bagus lah laki. Tapi kalau betina gede banget, lakinya kecil banget, ya beli nggak, ambil betina yang gede. Ada pun warna tidak harus. Memang Nabi pernah menyembelih korban warna putih. Tapi kalau putihnya kurus, hitamnya gede, ya ambil yang hitam gede. Karena intinya adalah manfaat untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Kemudian juga yang harus difahami bahwasanya yang namanya menyembelih korban itu adalah sunnah setiap tahun. Seperti hanya puasa hari ini adalah sunnah. Bagi siapa? Bagi yang menemui hari itu. Maka hari raya bulan menyembelih korban itu juga sunnah bagi siapapun yang menemui hari raya korban. Bukan seumur hidup sekali seperti yang difahami oleh sebagian orang di balik pertanyaan mereka. Ya, ada kan pertanyaan mereka yang menunjukkan pemahaman yang salah. Saya belum korban. Saya belum korban. Semua dari kita sebelum korban. Karena hari raya korban baru besok. Seolah-olah mengatakan belum korban ini ada sepanjang hidupnya, itu kalau sudah korban ya sudah selesai. Kayak haji itu sekali sudah. Itu enggak. Biarpun haji pun kesunahan haji setiap tahun juga boleh kok. Jadi menyembelih korban ini bukan seumur hidup sekali, akan tetapi kapan kita menemui hari raya kurban, saat itu disunahkan kita untuk berkorban. Dan dalam korban ada sunnah ini ya, artinya setiap dari kita, kalau keluarga kita adalah 9, maka harus 9 nyembelih korban sunnahnya. Nggak punya 9, 8, nggak punya 8, 7, 7, 6, nggak punya semuanya, punya 1, beli 1. Yang nyembelih salah satu dari mereka, niat untuk mereka, salah satu, bukan untuk mereka, niat salah satu dari mereka, maka akan menjatuhkan sunnah kifayah bagi yang lainnya. Nah, syaratnya rosyid yang menyembelih, bukan anak kecilnya. Jadi misalnya kita punya keluarga 9, ya kan? 7 anak-anak, suami istri berarti. Maka kalau ingin menyembelih korban cuma 1, maka yang rasyid itu sudah dewasa dan bisa bertasarruf jual beli dan normal dia. Apakah bapaknya, ibunya atau kakaknya yang tergede, nyembelih 1, nanti akan jatuh fardu sunnah kifayah bagi yang lainnya. Artinya bukan berarti 1 kambing untuk banyak orang, tidak. 1 kambing tetap 1 kambing. Jadi 1, nggak bisa nyembelih bapaknya, sang bapak nyembelih, maka gugur sunnah kifayah. Tapi kalau mereka ingin menyembelih korban, tak taunya dari rezeki, tetap sudah seperti fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Diwajib 1 kampung yang meninggal 1, yang mandikan masa semuanya, malah nggak jadi kan? Yang mandikan hanya 2-3, maka yang mandikan 2-3 ini adalah jatuh nanti fardu kifayah, terangkat gugur bagi yang lain. Tapi kalau yang lainnya masih ingin mengerjakan juga sah, juga boleh dan dapat pahala. Seperti itu. Ini adalah beberapa hal tentang seputar korban
yang perlu ditegaskan ya. Termasuk yaitu adalah tentang kambing laki atau perempuan dan sebagainya. Sebab suatu ketika ada bertanya, kok ada kambing korban, kok kambing perempuan sih? Nah, memangnya kenapa? Mana ada? Oh nggak sah, nggak ada. Hanya yang perlu kami sampaikan ada cacat yang dianggap menjadikan sebab kambing korban itu tidak sah jadi korban. Ada 4 cacat, itu yang disepakati. Selebihnya itu khilaf. Selebihnya nggak usah dibahas karena khilaf. Ini mengatakan nggak boleh, sebagian ulama lain mengatakan boleh. 4 yang sepakati itu adalah matanya picek, yang sampai mempengaruhi cara makannya sehingga akibatnya menjadi kurus. Ujung-ujungnya daging kok kalau kita perhatikan. Yang kedua adalah pincang yang parah, menjadikan dia selalu ketinggalan rebutan makanan. Akhirnya apa? Kurus lagi. Kemudian sakit yang parah, ya. Sakit yang parah, akhirnya ujung-ujung nggak bisa makan, akhirnya kurus. Ada lagi gatel yang parah, 4. Gatel, ada penyakit gatel koreng itu menjadikan juga dia mau makan gatelan, nggak sempat makan, akhirnya kurus. Ini disepakati. Tapi ternyata ujung-ujungnya kalau perhatikan masalah dagingnya. Nah, kemudian kalau seandainya kita ini nggak punya kambing kecuali ya Allah ada kambing 1 kurus ya, kambing picek, yang lain nggak ada kambing, maka gimana saya menyembelih korban? Sembelihlah di hari raya korban, biarpun tidak jadi korban, akan tetapi menjadi sedekah yang baik. Kambingnya bersih, sehat, cuman matanya picek sebelah. Kambingnya sehat, cuman pincang, ya kan? Bagaimana jadikan korban? Ya sudah, tidak jadi korban, tapi kan menjadi apa? Sedekah yang diterima. Dan sedekah di hari ini, di hari itu sedekah besar. Tanggal 10 itu kan sedekah besar. Masih mamin ayamin al-amalu sholih fiha habbu ilallah min hadhil ayyam. Hari untuk berbuat baik ya. Jangan dilarang. Cuman yang perlu kami tekankan apa? Sebagian orang ini misalnya kambing kecil, kok boleh? Duh, siapa yang mengatakan tidak boleh? Jangan dilarang orang berbuat baik. Sebab perkataan tidak sah ini bukan berarti tidak boleh. Ya. Ini kan perlu dijelaskan. Tidak sah, tidak boleh. Misalnya, subhanallah kambing kita belum gede-gede. Kita sudah miara kambing untuk hari raya Idul Adha. Rupanya kambing itu adalah nggak sah, akhirnya beli lagi. Sampai sekarang belum gede, kambingnya masih kecil-kecil. Lalu bagaimana? Ya sudah, saya ingin sembelih untuk menyenangkan keluarga dan sebagainya kok. Ya boleh saja. Kalaupun tidak sampai umur belum tidak memenuhi syarat sebagai korban, tidak jatuh korban, tapi akan jadi pahala besar di hari raya Idul Adha. Kemudian juga masalah umur tidak harus, misalnya kambing. Ada kambing ada 2 macam ya. Kambing kibas itu, kalau kambing kibas atau umurnya minimal adalah 6 tahunan, 6 bulanan lah. Kalau 6 tahun 6 bulanan nanti kok 6 bulan kalau kambing ada kambing domba sama kambing apa namanya? Ya kambing kan macam 2 lah paling. Yeah. Jadi setiap macam ada macamnya lagi. Antara kambing domba itu yang ekornya ke bawah, ada kalau istilah bahasa Arabnya ada doan sama ma'is ya. Pokoknya ma'is itu adalah jenis kambing yang ekornya naik ke atas. Gitu. Kalau doan itu yang kambing yang ekornya ke bawah. Paham ya? Ini jenis. Kalau doan itu memang gampang gede, jadi 6 bulan paling tidak umurnya. Kemudian kalau ma'is itu adalah 1 tahun. Tapi kalau ma'is umur 6 bulan tapi gede, ya nggak apa-apa. Ya kan? Insya Allah jatuh jadi korban. Intinya jangan sampai hari itu Anda nggak bersenang-senang, tidak menyenangkan orang di hari raya itu. Seperti itu. Baik. Insya Allah. Mungkin lebih enak kita akan buka untuk tanya jawab. Insya Allah. Intinya apa? Anda sekarang pergi ke pasar lah beli kambing. Kalau mentok ternyata di rumah kita, ya Allah duit nggak ada untuk beli kambing dan sebagainya. Kemudian jatah kambing dari mana? Dari tim panitia korban juga nggak banyak-banyak amat. Maka Anda beli apa saja yang bisa menjadikan senang di rumah Anda hari itu. Karena hari itu adalah hari disunnahkan untuk bersenang-senang dengan keluarga. Allah alam. Baik Bu ya, subhanallah Bu ya. Dan juga Bu ya, kalau misalnya binatang itu bukan kambing atau bukan sapi tapi yang sejenisnya, itu apakah diperkenankan Bu ya? Jenis contoh sapi kalau sapi kayak kerbau gitu tuh Bu. Kerbau masuk akan, tapi kita juga heran kenapa kijang kok tidak itu. Kijang nggak masuk. Tidak masuk. Kita bahas kalau mungkin ada mengatakan sama ini kita tidak menemukan kijang, tapi kalau kerbau masuk. Oh gitu Bu. Kerbau termasuk jenis sapi. Kalau seperti kayak banteng begitu Bu ya? Banteng itu gimana sih? Banteng kan kerbau ya, kerbau hutan ya masuk. Apakah kalau yang jelas kerbau masuk, banteng ya. Kalau banteng jenisnya jenis sapi ya, kayak kerbau aja masuk, banteng masuk. Betul ya. Baik, yang jelas kalau kerbau masuk. Baik ya. Kalau memang ada
Sudah, kalau tidak masuk jadi sedekah yang baik. Jadi sedekah Itulah. ya, baik. Baik, itu saja. Jadi jangan dibatasi gitu loh. Jangan gara-gara tidak sah jadi korban lalu berhenti orang berbuat baik. Inilah kesalahan ustadz yang membatasi orang berbuat baik. Baik, ya, Nah, baik. hari ini kita hari pengen senang-senang. Mungkin yang nggak bisa ngasih kurban, ya bisa artinya mungkin berbagi ayam kayak atau apa. Kalau gitu, memang Bu, ya, artinya tak tanya Allah semampunya, nggak Bu, ya. punya korban tapi saya punya ayam jago deh tak sembelih di hari itu untuk bersenang-senang dah. Nggak punya lagi. Iya, Bu, ya. Tapi bukan berarti punya Ya, kambing lalu nyembelih ayam lah. Ini keterlaluan nih minta fakir nih. Iya, Bu, ya, baik, subhanallah, Bu, ya.